Saya pernah membaca statement beberapa orang yang menuliskan bahwa belajar kasih karunia justru membuat orang menjadi lunak, tidak tough. Harusnya yang diajarkan oleh gereja itu adalah penginjilan, memikul salib, akhir zaman. Benar nggak sih statement-statement seperti ini? Saudaraku, justru kata firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 17 dan 18, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tuhan mau kita bertumbuh, berakar, berdasar di dalam kasih. Kasih kepada siapa, saudara? Terjemahan kasih di situ adalah agape. Agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa batas. Kasihnya siapa? Kasih Bapa kepada kita. Tuhan mau kita selalu hidup mengingat kebaikan Tuhan. Karena oleh kebaikan Tuhan itulah kita dapat bertumbuh di dalam Dia. Kita justru menjadi kuat karena hidup di dalam kasih Tuhan. Saudaraku, bahkan firman Tuhan ini meneguhkan kita. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, ayat 18, dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Sekalipun itu melampaui akal pikiran, kata firman Tuhan. Wow, keren banget gak? Tuhan mau kita belajar betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Kristus. Dia mau kita selalu mengingat akan kasih Kristus. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Supaya apa? Roma 8 kata firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, ketika datang masalah kita dapat berkata, Allah ada di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Atau 1 Yohanes 4 ayat 17 kata firman Tuhan. Justru ketika sedang datang masalah di dalam hidup kita, datang pencobaan, firman Tuhan menuliskan seperti ini, supaya hati kita teguh. 1 Yohanes 4 ayat 17. Ketika datang masalah, ketika datang hari yang krisis, kita berkata, sama seperti Yesus di dunia ini. Seperti itulah aku dikasihi Bapa. Lihat saudara, kasih justru membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itulah yang membuat perempuan Samaria di kota Sikar itu, setelah berbicara kepada Tuhan Yesus selama 6 jam, dia kembali ke kotanya dan memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia merasakan kasih dari Tuhan Yesus yang mengubahkan hidupnya. Itu juga lah yang mengubahkan Zakheus, sehingga memberikan setengah dari hartanya dan memberikan 4 kali lipat kepada orang yang dia piutangi, dia hutangi. Benar gak saudara? Wow, keren banget. Apa yang mendasari Zakheus untuk melakukan semuanya ini? Karena Tuhan mau datang ke rumahnya. Seorang guru datang ke rumah seorang jahat, memungut cukai pada masa itu. Itu artinya dia mengasihi orang ini. Aku mau berteman dengan engkau. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Petrus dan murid-murid yang lain, ketika mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalib, benar? Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Mereka semuanya kembali menjala ikan, kembali ke profesi lamanya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dia mati, bangkit? Dia datang kepada murid-muridnya. Dia justru memberkati mereka. Dia berkata, tebarkanlah jalamu. Mereka mendapatkan makanan, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Padahal mereka sudah menolak Tuhan Yesus. Pada waktu mereka kembali ke darat, mereka sudah melihat Tuhan Yesus sudah menyiapkan roti, lauk pauk, dan ikan. Hei, apa yang dilakukan Tuhan? Sehingga Simon Petrus dan murid-murid yang lain menjadi kuat dan memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kasih Bapa yang mengubahkan mereka. Jadi kita hanya bisa kuat ketika kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Justru kasih karunia membuat saudara dan saya menjadi bertambah kuat. Tuhan memberkati kita semua.